Ada 3 kategori terkena musibah itu. Kata para ulama, yang pertama adalah orang yang suatu tempat kena musibah karena memang di situ orang berbuat jahat, maksiat. Yang kena orang yang berbuat maksiat itu semua kena. Ya. Kedua tempat, yang model yang kedua, terjadinya sebuah musibah di sebuah tempat, orang baiknya itu dipisah oleh Allah, yang jahatnya aja kena. Ya. Kemudian ini terjadi seperti terjadi dengan kejadian kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, yang pengikutnya dipisahkan oleh Allah, yang kena hanya orang-orang yang berbuat maksiat, yang kafir. Kemudian ada juga musibah yang terjadi, orang baik kena musibah, yang jahat, yang kufur juga kena musibah, sama-sama kena. Sama-sama kena. Dan itu ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, mungkinkah kita ini binasa, tertimpa musibah, sedangkan bersama dengan kita ada orang-orang soleh? Kata Nabi, ya, idza kathural khabas, kalau seandainya kejahatan, keburukan sudah merajalela, walaupun ada orang baik sekalipun di situ, orang soleh sekalipun di situ, kena semuanya. Waduh, jadi adanya orang soleh itu nggak bisa menyelamatkan kita? Enggak juga, nggak selalu demikian. Polanya itu nggak selalu demikian. Kalau banyak kejahatan di tempat itu, bisa kena semuanya, sama-sama kena. Summa tu yub'asuna ala a'malihim, kata Nabi. Mereka kena semua, tapi nanti ya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat atau amalan mereka. Ini aja beda nanti. Kena semua tuh, tertimpa semua kena. Ya, yang jahat, yang berbuat baik sama kena. Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah, yang baik ini meninggal, tapi meninggal diridhoi oleh Allah, dibangkitkan sesuai dengan niatnya dan amalannya. Ini aja nanti beda. Dibedakan kok sama Allah. Nah, begitu. Jadi begini pemahaman kita, harus komprehensif kita pahami sehingga tidak menyalahi. Kalau enggak sesuai dengan persepsi kita, kita buruk sangka nanti sama Allah. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, jadi lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh ya. Walaupun kita berbaik sangka kepada orang salih, kehadiran mereka itu menjadi sebuah wasilah kebaikan, tetapi juga ada angle-angle lain yang perlu kita sempurnain. Jangan menyimpulkan sesuatu secara parsial. Supaya lebih komprehensif, bertanya dan belajar kepada ulama. Nah, ini dilanjutkan oleh Ustadz Abu Huzaifah. Mangga Ustadz mau memilih STMTJ atau memilih futur? Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan futur, nanti mungkin bisa disempurnakan oleh Ustadz Hanan. Ini sebenarnya beliau yang layak untuk menjawab ini. Karena ini sangat erat hubungannya dengan motivasi dalam hidup. Jadi kalau ditanya masalah futur itu, memang itu satu hal yang sangat berat, dan kita sebagai manusia harus menyadari bahwasannya kita ini manusia. Manusia itu berada di tengah-tengah antara, mohon maaf, hewan dan malaikat. Ya kan, hewan dan malaikat. Jika kita berhasil menundukkan katakanlah nafsu kita, maka kita akan melampaui para malaikat. Namun jika kita dikalahkan oleh nafsu kita, maka kita berada sama dengan binatang, bahkan bisa saja di bawah binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kan? Mereka seperti nauzubillah hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan. Nah, futur ini bukan masalah yang saat ini baru kita rasakan. Sejak zaman dahulu, sejak masa Nabi hidup bersama para sahabat, mereka pun merasakan hal yang sama. Kan ada itu kisah siapa? Hamdalah bersama Abu Bakar. Hamdalah ghasilul malaikah, ya kan? Orang yang dimandikan saat beliau wafat oleh malaikat. Nah, beliau merasakan apa yang kita rasakan. Saat kami bersamamu wahai Rasul, kami merasakan
Seakan-akan kami melihat surga, kami takut dengan neraka, kami merasakan rahmat Allah dan lain-lain. Namun saat kami kembali ke rumah kami, ke keluarga kami, bercengkrama mesra dengan anak istri kami seakan-akan merasakan iman kami turun. Kemudian Rasul langsung mengomentari, kalau ingin selalu tetap dalam kondisi iman yang stabil, la safahatkumul malaikah. Berarti teman kalian itu malaikat, bukan manusia, kata Rasul. Walakin sa'ah wa sa'ah. Jadi kita manusia ini sekali kita merasakan mungkin sedang jos, sedang semangat, ya kan, dan terkadang turun. Dan itu logika ataupun konsep iman dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu terjadi fluktuasi, naik turun. Naik dia saat kita sedang beribadah, dan turun kita mungkin saat kita sedang malas. Nah, jadi sedikit saya bacakan dari komentar para ulama ini untuk masalah futur ini. Ini kata para ulama, min ilajil futur huwal muwadhafatu 'alal istighfar. Min ilajil futur al muwadhabah 'alal istighfar. Jadi salah satu penawar futur itu, obatnya itu apa? Obatnya itu kita selalu beristighfar, mendawamkan istighfar. 1, 2, wassalatu 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Wal isti'adzatu, itu yang kedua. Yang ketiga, wal isti'adzatu billah minasyaitonir rajim, dan selalu meminta perlindungan dari Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Ma'al iktsar minas sujud wad du'a. Dan kemudian yang keempat, kita perbanyak ruku' dan sujud kita. Kemudian kita perbanyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya kan? Itu doa yang kita baca setelah salat. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Jadi kita perbanyak istighfar, kita perbanyak selawat Nabi, kita perbanyak sujud dan rukuk kita perbanyak doa. Insyaallah mudah-mudahan saat kita futur, kita akan bisa cepat kembali kepada semangat awal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Masya Allah, saya ketinggalan satu pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari Bang Heru ya, STMJ. Boleh ditambah T, boleh juga. Gimana nih kalau misalnya kita sholat rajin, bahkan ke masjid, bahkan kadang-kadang ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah dan seterusnya. Tapi ada maksiat yang kita nggak bisa ninggalin, masih kita lakuin juga. Gimana dong? Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah manggil kita yang ngerasa STMJ nih. Ya Allah, dosa saya banyak banget, kayaknya gak ada gunanya saya sholat. Tuh apa saya sholat, dosa masih jalan. Tuh apa saya zikir, dosa masih banyak. Untuk apa saya baca Quran, apalagi ngafal Quran, saya gak bisa ninggalin maksiat. Gimana dong, saya udah terlalu melampaui batas. Allah panggil dengan panggilan yang lembut. Allah gak bilang, wahai orang-orang yang muznib, wahai orang-orang yang asi, wahai orang-orang yang rendah. Tapi Allah panggil, Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah mengakui kita sebagai hamba, padahal kita gak pernah menghamba. Karena hamba itu kan harusnya patuh kan. Kita gak patuh sama Allah, gak patuh masih dipanggil hamba. Bukan pengkhianat, bukan ahli dosa. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang siang malamnya melakukan dosa, yang setiap hari bahkan dah berpuluh-puluh tahun melakukan dosa, yang gak ada satu dosa pun yang tidak dia lakukan. Asrafu, udah lebih daripada normalnya. Apa kata Allah?
La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, tapi saya masih ya Allah, saya sholat tapi masih banyak dosa. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih riba. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih zina. Nauzubillah. Jangan putus asa. Ya Allah, saya sholat tapi masih minum. Jangan putus asa. Apanya yang jangan putus asa? Jangan putus asa untuk terus meminta ampun kepada Allah, belajar bertaubat, menjaga yang sudah baik. Jangan putus asa. Karena merasa nggak pantas, merasa sia-sia, itu keputusasaan. Kayaknya sia-sia aja salat saya nih karena banyak dosa. Itu keputusasaan. Allah itu ghafurun. Ghafur itu kata ulama artinya yang mengampuni dosa-dosa besar. Ghaffarun. Ghaffar itu kata ulama artinya yang mengampuni dosa berulang kali. Dosa lagi, minta maaf, diampuni. Dosa lagi, minta maaf, diampuni lagi. Dosa lagi, minta maaf, diampuni lagi. Walaupun Allah Maha tahu bahwa kita akan bermaksiat lagi, Allah ngampuni. Coba kurang baik apa Allah? Allah tahu loh kita akan bermaksiat lagi, karena kan nggak mungkin Allah nggak tahu. Yang lalu, yang sekarang, yang masa depan kan? Allah tahu nih besok kita akan bermaksiat. Malam ini kita bilang, ya Allah ampunkan dosa saya bertaubat. Allah tahu banget dan pasti sesuai dengan ilmu Allah. Besok kita akan bermaksiat, Allah ampuni malam ini, coba bayangin. Kenapa berputus asa meminta ampun? Padahal Allah aja tidak pernah berputus asa mengampuni. Mengampuni gak pernah putus asa. Kita yang minta ampun putus asa, gak pantas. Jadi bukan berarti ibadahnya sia-sia, gak sah gara-gara dia bermaksiat, berbuat dosa. Tetapi yang harus dilakukan tetap berbaik sangka, bahwa Allah itu selalu membuka pintu taubat, rahmat, pasti nolongin dia kalau dia ingin memperbaiki diri. Terus saja berusaha. Dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Bukan taubat yang niat untuk berbuat dosa, bukan ya. Taubat niat untuk berhenti, tapi lemah, dosa lagi. Taubat lagi, pengen berhenti ya Allah, lemah, dosa lagi. Pengen berhenti ya Allah, terus aja gitu. Allah nggak pernah berhenti, ya udah aku maafin. Dosa lagi, ya udah aku maafin. Dosa lagi udah 1000 kali, ya udah aku maafin. Mau 1.000.000 kali, mau 1.000.000.000 kali, Allah jawabannya sama, ya udah aku maafin. Nggak pernah, ya udah sekarang udah cukup ya, nggak akan aku maafin lagi. Nggak pernah. Terus selama matahari tidak terbit di yang flat earth, selama matahari tidak terbit di barat, selama nyawa kita tidak sampai di tenggorokan, Allah ghafirudz dzunub. Allah pasti mengampuni dosa. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah dengan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duhai Allah, segala puji bagimu atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau Maha Esa, Engkau Maha Ahad, Engkau Maha Samad, Engkau lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau Hayyun Qayyum. Ya Allah, Engkau Maha Sempurna, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Engkau memiliki sifat Jamal, Jalal. Engkau Maha Indah, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Mulia. Ya Allah, kami memujimu dengan pujian yang memenuhi langit dan bumi, dan yang tampak dan yang tidak tampak. Engkau Maha terpuji ya Allah. Engkau Maha terpuji dengan takdir-takdir-Mu yang kami anggap baik dan kami sukai. Atau Engkau juga Maha terpuji dengan takdir-takdir-Mu yang kami anggap buruk dan kami tidak sukai. Engkau Maha terpuji dengan segala sesuatu ya Allah. Tidak ada yang tercela bagimu ya Allah. Subhanak, subhanak, subhanaka ya Rabbana. Engkau Maha suci dari segala ketercelaan. Engkau Maha suci dari segala aib dan kekurangan. Engkau terpuji dari segala penjuru. Engkau terpuji dari segala arah.
baik arah yang kami ngerti ataupun arah yang kami tidak mengerti. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kadang kami tidak mampu menyempurnakan pujian kepadamu karena Engkau lebih terpuji dari pujian-pujian kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada kekasih kami, kekasih Engkau, Nabi kami, utusanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, kami memohon kepadamu bahwasanya kami bersaksi tidak ada ilah yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Engkau Ar-Rahman, farhamna ya Rahman. Engkau Ar-Rahim, irhamna ya Rahim. Engkau Ar-Razzaq, urzuq lana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Engkau Al-Wahhab, hab lana min ladunka dzurriyyatan tayyibah. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan kami bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau yang maha baik, maka berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan dari hidup kami. Ya Allah, kadang Engkau menunjukkan dalam hidup kami kemampuanmu, kekuasaanmu, maka tunjukkan juga kepada kami rahmatmu. Allahumma qad araitana qudratak, fa'arina rahmatak. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim, irhamna ya wasi'ar rahmah. Ighfir lana ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar malam ini sebagai ilmu, sebagai fikhu, sebagai fahmu, sebagai rusydu, sebagai hikmah di dalam hati kami dan kehidupan kami ya Allah. Jangan biarkan apa yang kami dengar hanya sekedar wawasan, apalagi jadi bahan perdebatan. Ya Allah, bimbing kami, bimbing hati kami, bimbing pikiran kami untuk selalu meyakini kebenaran dan kesempurnaan-Mu, kebaikan-Mu, walaupun terkadang kami tidak mengerti. Ya Allah, jangan biarkan kebodohan membuat kami salah sangka kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami benci kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami berburuk sangka kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami ragu kepadamu. Jangan biarkan kebodohan membuat kami berputus asa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.